Likuidasi itu apa sih? Badan hukum bank gitu. Jadi itu definisinya. Istilahnya itu dari kata liquid ya, dicairkan. Panik-panik gitu Iya. ya kalau dengar kata likuidasi gitu kan. Bah di bank tuh aman gak sih Pak kalau banknya itu ditutup? Oke, ya, jadi kalau bank yang ditutup itu kan nggak mesti ada di kota. Jauh dari itu ibu kota. banyak banget. Wah. Banyak banget. Kalau bahkan tugas di lapangan ini memang sangat. Halo sahabat LPS dimanapun kalian berada, selamat datang di LPS Podcast. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk sahabat LPS yang sudah mau mendengarkan episode perdana LPS Podcast kali ini. Karena ini episode perdana, yuk kita kenalan dulu. LPS Podcast itu apa sih? Jadi LPS Podcast ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat LPS yang masih bingung tentang apa sih tugas-tugas LPS dan juga untuk sahabat LPS yang ingin paham lebih dalam tentang LPS. Nah, podcast episode perdana kali ini akan dipandu oleh saya, Kori, yang akan menemani kalian dan kita akan membahas mengenai proses likuidasi bank. Nah, untuk membahas itu tentu saja saya tidak sendiri. Saya akan mengundang seorang narasumber yang paham mengenai likuidasi bank dan nanti beliau akan sharing mengenai likuidasi bank itu apa sih dan bagaimana LPS saat proses likuidasi bank. Oke, langsung aja kita sambut Bapak Fuad Zain, Kepala Divisi Perencanaan Likuidasi LPS. Selamat datang Pak Fuad. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Kori, selamat sore. Selamat sore, alhamdulillah. Oke Pak, jadi di podcast kali ini itu kita akan membahas mengenai proses likuidasi bank oleh LPS. Nah, kira-kira Pak Fuad bisa menjelaskan gak sih secara sederhana likuidasi itu apa sih? Oke, makasih Mbak Kori. Jadi kita bicara likuidasi bank itu kita lihat definisi dulu ya. Gitu. Definisi berdasarkan Peraturan LPS nomor 1 tahun 2022. Jadi likuidasi bank itu adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Gitu. Jadi itu definisinya. Simpelnya gimana sih? Kan gitu kan ya. Jadi orang sering dengar tuh likuidasi bank, bank ini dilikuidasi gitu kan, terus panik-panik gitu ya kalau dengar kata likuidasi gitu kan, padahal sih biasa aja tuh Mbak Kori gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat neraca bank gitu ya, kita lihat neraca bank itu ada sisi aset dan sisi kewajiban gitu ya, ada aktiva, ada pasiva, ada ekuitas gitu. Nah, likuidasi bank itu mencairkan seluruh aset untuk menyelesaikan seluruh kewajiban bank, gitu. Jadi penyelesaian seluruh kewajiban bank itu oleh bank itu sendiri, gitu loh. Dengan cara apa? Ketika bank itu ditutup, gitu ya, bank itu ditutup, dicabut izin usahanya, seluruh asetnya dilikuidkan. Dilikuidkan, dicairkan, gitu loh. Itu jadilah tahapan likuidasi bank. Gitu. Oke, jadi istilahnya itu dari kata liquid ya, dicairkan, makanya disebut likuidasi, pencairan aset bank untuk memenuhi kewajiban bank. Ya, untuk menyelesaikan kewajiban bank gitu lah ya. Iya. Istilah mudahnya banknya itu ditutup ya Pak. Betul. Izin usahanya dicabut. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit ya Mbak Kori ya. Kenapa sih suatu bank itu bisa dicabut? Iya, gitu. Jadi ini kan suatu proses panjang gitu ya. Jadi ketika bank itu dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, barulah tim kami bergerak gitu, melaksanakan apa? Melaksanakan pengamanan aset dan persiapan likuidasi. Gitu. Jadi mulainya kapan? Mulainya adalah tanggal cabut izin usaha atau CIU biasa kita kenal gitu ya Mbak Kori. Oke, nah kan kalau banknya dilikuidasi nih, itu kira-kira nasabah itu bisa memproses untuk pengajuan klaimnya itu gimana tuh Pak? Tabungan nasabah di bank tuh aman gak sih Pak kalau banknya itu ditutup? Oke, ini pertanyaannya sering banget nih muncul ketika kita nutup bank ya kemarin gitu ya.
Jadi banyak juga tuh masyarakat yang entah dari mana hari pertama kita nutup bank itu masyarakat langsung masyarakat nasabah penyimpan tuh datang ke bank gitu loh, menanyakan gitu kan dengan muka-muka agak panik gitu ya. Menanyakan bagaimana nasib tabungan saya, bagaimana nasib deposito saya gitu kan ya. Nah, satu saat ketika kita menutup bank gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan? Betul. Kan gitu kan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan panik. Gitu ya. Kalem, tenang gitu ya. Terus yang kedua, cari informasi. Gitu, cari informasinya kemana? Yang pertama ke bank itu sendiri, karena pada hari pertama kita melakukan persiapan likuidasi, ya, itu kita sudah ada di tempat. Oh, jadi gitu, tim kita LPS sudah ada di tempat. situ ya? Tim LPS sudah ada di tempat untuk ngapain gitu ya, untuk melakukan persiapan likuidasi dan pengamanan aset gitu. Satu, yang pertama, nasabah bisa datang ke bank untuk tanya. Yang kedua, cari informasinya ke website LPS di lps.go.id. Gitu loh. Nah, sebelum itu Mbak Kori, ada proses rekonsiliasi dan verifikasi namanya. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada LPS menetapkan ya, melakukan rekonsiliasi, verifikasi untuk apa? Untuk menetapkan simpanan nasabah itu layak bayar atau tidak layak bayar gitu. Selama berapa lama? Selama 90 hari kerja ke depan. Begitu, setelah cabut izin usaha. Jadi nasabah itu bisa menunggu kira-kira sampai 90 hari untuk tahu apakah tabungannya itu dijamin atau tidak oleh LPS gitu ya Pak? Paling lambat 90 hari kerja. Lambat 90 hari kerja itu ditetapkan simpanan layak bayar atau tidak layak bayar. Oh, bertahap begitu. Berarti Betul, ya, Pak? Ada tahapan-tahapan seperti hari ini misalnya sudah keluar pengumuman tahap kedua mengenai pembayaran klaim BPR yang baru kita ciu ya bulan lalu ya, pasar umum di Bali itu. Jadi hari ini keluar pengumuman tahap kedua, itu bisa dibuka di lps.go.id ya. Di pojok kanan atas itu ada status simpanan layak bayar, itu bisa dibuka oleh nasabah yang bersangkutan gitu ya. Masukkan nama BPR-nya, terus masukkan nomor rekeningnya, di situ keluar nanti. Statusnya, Pak. Begitu. Kira-kira proses likuidasi ini memakan waktu berapa lama sih, Pak? Kalau proses likuidasinya itu sendiri itu udah diatur di dalam Undang-Undang LPS, Mbak Kori. Jadi diselesaikan selama paling lama 2 tahun. Paling lama 2 tahun sejak pembentukan tim likuidasi, dan bisa diperpanjang gitu loh. Paling lama diperpanjang 2 kali, masing-masing 1 tahun. 2 kali masing-masing. Jadi total kalau panjang banget gitu ya, panjang banget, kompleks itu 2 tahun plus 1 tahun plus 1 tahun. Jadi 4 tahun ya, paling lama banget itu. Paling lama banget. Nah terus si nasabah itu bisa klaim penjaminan itu paling lambat tuh berapa lama tuh Pak? Kalau mengklaim simpanan itu lebih panjang daripada likuidasi itu sendiri. Jadi kalau untuk klaim itu 5 tahun malah. 5 tahun. Betul. Jadi 5 tahun nasabah diberikan kesempatan untuk mengambil uangnya. Begitu. Mengambil tabungannya ya. Betul. 5 tahun sejak banknya dicabut izin usaha. Betul sekali. Nah, selama LPS beroperasi nih Pak, itu udah berapa banyak sih bank yang dilikuidasi oleh LPS? Sampai dengan 30 Desember 2022 ya, LPS itu sudah melikuidasi 118 bank, Mbak Kori. 118 bank, dan satunya adalah bank umum. 117 itu BPR. 117 BPR, satu bank umum. Satu bank umum. Itu cukup banyak ya Pak. Banyak banget ya, dari tahun 2005 ya, dari tahun 2005 sejak LPS beroperasi. Oke Pak, tadi kan disebutkan ada status simpanan layak bayar dan tidak layak bayar ya Pak.
Nah, kira-kira supaya tabungan kita itu jadi layak bayar itu syaratnya apa aja sih Pak Fuad? Oke, Mbak Kori, ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Kita punya syarat 3T. Jadi kalau nasabah aman tidak sih simpanan saya di bank begitu kan? Ya, jawabannya aman sepanjang memenuhi syarat 3T. 3T. Gitu ya. Iya, T yang oke. pertama gitu kan, tercatat dalam pembukuan bank. Oke. Begitu. Jadi kita harus memastikan bahwa simpanan kita tercatat di dalam pembukuan bank, yaitu dalam sistemnya bank. Gitu. Oke. Jadi buat Bapak Ibu, buat sahabat LPS yang kesibukannya tingkat dewa gitu ya, tingkat tinggi, terus nggak sempat pergi ke bank gitu kan, gitu ya. Saya selalu memberikan saran supaya sempatkanlah gitu lah, sempatkan suatu waktu ke bank gitu ya, lalu ngeprint buku tabungan tuh Mbak Kori, gitu ya, ngeprint buku tabungan, terus lihat mutasi rekening di buku tabungan itu gitu. Jadi uang yang saya setorkan itu masuk nggak sih ke bank? Pertanyaan simpelnya kan seperti itu, gitu ya. Yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, gitu. Taunya dari mana? Iya, gitu kan? informasinya dari mana tuh Pak kita tahu tingkat bunga Iya penjaminan? betul, ada semuanya di websitenya LPS Mbak Kori. Ya, lps.go.id. Di situ setiap periodik kita update selalu, gitu loh. Kita update selalu tingkat bunga penjaminan LPS, gitu loh. Kalau kita tanya ke pihak banknya juga bisa nggak Pak? Oh iya, karena pihak bank sendiri punya kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada nasabah. Gitu. Caranya macam-macam Mbak Kori. Ada yang ditempel, gitu kan. Ada yang ditaruh di atas meja teller atau customer service-nya gitu kan. Jadi nasabah itu selalu terinformasi, gitu ya. Nah, T yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Nah, gimana tuh Pak? Nah, jadi gini Mbak Kori, ini agak ini juga ya. Kita biasanya kan kita punya simpanan di bank, juga punya pinjaman, gitu kan ya. Iya, benar, itu untuk pendidikan, untuk konsumsi untuk segala usaha, macam, untuk usaha, gitu ya. Nah, usahakan pinjaman ini tidak menjadi kredit macet Mbak Kori. Kenapa? Karena kredit macet inilah yang pada umumnya menyebabkan bank menjadi bank gagal. Gitu ya, bahasanya bangkrut lah, gitu kan. Bahasa umumnya bangkrut. Kenapa bank itu bangkrut? Ya karena banyak yang kredit macet. Nah, berarti T yang ketiga ini mensyaratkan kita untuk tidak memiliki kredit macet di bank. Begitu. Oke. Jadi supaya tabungan kita itu aman dijamin LPS, yang pertama tercatat di pembukuan bank, terus tingkat bunga simpanannya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan yang terakhir tidak menyebabkan bank rugi atau tidak memiliki kredit macet ya Pak Fuad? Iya, seperti itu. Jangan lupa juga Mbak Kori bahwa nominal simpanan yang dijamin oleh LPS adalah maksimal 2 miliar. 2 miliar per nasabah per bank. Jadi total tabungan kita mau deposito, giro itu ditotalin 2 miliar, itu yang dijamin oleh LPS ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, jadi sebaiknya berarti kalau misalnya ini kita punya tabungan lebih dari 2 miliar itu kalau bisa jangan ditempatkan di satu bank ya Pak? Nah, kalau bahasa di kampung saya itu don't put your eggs in one basket. Iya benar-benar. Di kampung saya di mana tuh? Di mana tuh Pak? Jadi ya jangan simpan di dalam satu bank gitu loh. Untuk apa? Untuk memitigasi risiko begitu loh. Jadi satu bank 2 miliar, bank yang kedua 2 miliar lagi. Begitu Mbak Kori. Jadi kalau Mbak Kori punya 11 miliar nih ya. Aduh, amin. Jadi 2 kali 5 bank gitu ya, 2 miliar kali 5 bank ditambah 1 miliar di bank yang lain gitu loh. Selama LPS beroperasi itu Pak, kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman likuidasi bank yang menurut Pak Fuad tuh paling berkesan? Oke,
Dari sepanjang LPS ini berdiri ini banyak banget ya cerita-cerita gitu ya, cerita yang dialami kami gitu ya, alami teman-teman gitu. Macam-macam Mbak Kori. Gitu ya. Jadi kalau bank yang ditutup itu kan nggak mesti ada di kota. Iya. Gitu ya. Okay. Itu ada satu bank yang jaraknya itu kalau dari ibu kota ya, ada di satu kabupaten di Sumatera Utara, itu kalau dari ibu kotanya di Medan kan ya, itu 14 jam. Masih gitu. 14 jam lagi, Pak. 14 jam gitu ya. Terus kita waktu itu menutup bank tersebut itu ya satu jaraknya yang jauh, kedua banget. Itu ada di bulan puasa Mbak Kori, gitu ya, kebayang. Iya. Dan yang ketiga itu ada di masa pandemi yang PPKM berapa ya, 3 atau 4 ya, jadi masih ketat banget ya saat itu ya. Gitu, jadi banyaklah cerita-cerita kita gitu ya. Terus ada juga nasabah yang protes, marah-marah, nangis-nangis, curhat gitu kan, khawatir uang tabungannya itu nggak kembali begitu ya. Terus ada juga pegawai-pegawai yang histeris gitu loh ya. Pegawai banknya karena tahu banknya ditutup gitu kan, sedih mereka. Oh itu banyak banget gitu loh. Jadi memang kita menghadapi tugas di lapangan ini memang sangat kompleks ya Mbak Kori ya. Apa kita menghadapi nasabah, kita menghadapi pegawai banknya gitu kan ya, seperti itu gitu. Termasuk menghadapi akses menuju banknya ya Pak. Itu sepertinya kalau jauh dari ibu kota banyak banget. Banyak banget. Kalau bahkan zaman dulu itu ada satu bank yang harus yang kita kesana itu harus mengakses aksesnya itu dengan speedboat. Gitu naik kapal naik gitu kapal ya, Pak? Gitu kan. Naik kapal di sungai gitu ya. Itu seru banget deh. Seru banget ya, itu Pak. Seru banget. Dan yang paling berkesan pastinya di dalam masa pandemi kemarin ini kita tetap harus menutup bank gitu ya, harus menutup bank dengan prokes yang ketat gitu kan ya. Terus kondisi di sana juga kadang masyarakatnya juga nggak mengindahkan prokes gitu. Jadi ini memang tantangan sendiri lah buat tim buat tim GLIK ya, grup likuidasi bank, dan juga tim likuidasi begitu yang melaksanakan tugas di sana. Oke Pak Fuad, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas penjelasannya mengenai proses likuidasi bank. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Fuad bermanfaat untuk sahabat LPS. Terima kasih Mbak Kori. Pak Fuad. Oke sahabat LPS, cukup jelas ya informasi mengenai proses likuidasi bank yang disampaikan oleh Pak Fuad. Nah, saya mau sedikit mereview yang tadi kita bahas. Pertama-tama, kalau kita mendapatkan informasi bank tempat kita menabung itu dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, sahabat LPS jangan panik. Silakan langsung mencari informasi, bisa datang langsung ke banknya atau buka website www.lps.go.id. Lalu, untuk memastikan supaya simpanan kita itu layak bayar, jangan lupa syaratnya ada 3T. T yang pertama tercatat di dalam pembukuan bank. Lalu tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan yang terakhir tidak menyebabkan bank rugi atau tidak memiliki kredit macet. Dan tadi Pak Fuad sudah menyampaikan nominal simpanan yang dijamin oleh LPS adalah 2 miliar per nasabah per bank. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat LPS semua. Sekali lagi, yang paling penting jangan lupa syarat 3T. Oke, saya Kori, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast LPS selanjutnya.